Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Lisanda, NPM 1753031003 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal budgeting. Menyusun anggaran penjualan pada soal ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu menghitung jumlah unit yang direncanakan untuk dijual dan harga jual setiap produk untuk bulan Januari, Februari, Maret 2013. Yang pertama akan menghitung jumlah unit yang direncanakan untuk dijual pada sepatu laki-laki. Harga jual tahun 2012 sama dengan 18.000 dikali 120% sama dengan 21.600. Ini sudah harga jual 2013. 18.000 ini dari harga jual sepatu laki-laki pada tahun 2012. 120% ini dari kenaikan 20%. Nah, 18.000 ini sudah dianggap 100% ditambah dengan kenaikannya 20%, jadi 120%. Sama dengan 21.600. Selanjutnya, penjualan unit tahun 2012 sama dengan 20.000 dikali 120% sama dengan 24.000. 20.000 ini dari jumlah unit yang terjual pada sepatu laki-laki. Selanjutnya, penjualan unit Januari 24.000 kali 10%. 24.000 ini dari total penjualan unit tahun 2012 dikali 10% ini dari penjualan bulan Januari tahun 2013, itu 10%. Jadi 2.400. Pada bulan Februari 24.000 kali 5% sama dengan 1.200. Pada bulan Maret 24.000 dikali 15% sama dengan 3.600. Di sepatu perempuan juga sama caranya. Harga jual tahun 2012 itu 250.000 dikali 120% sama dengan 300.000. Ini sudah harga jual 2013. Penjualan unit tahun 2012 ini sama dengan 2.000 kali 120% sama dengan 2.400. 2.000 ini dari jumlah unit terjual pada sepatu perempuan pada tahun 2012. Penjualan unit Januari 2.400 dikali 10% sama dengan 240. 2.400 ini dari total penjualan unit tahun 2012. Penjualan unit Februari 2.400 dikali 5% sama dengan 120. Pada bulan Maret 2.400 dikali 15% sama dengan 360. Ini adalah susunan anggaran penjualan untuk 3 bulan terakhir 31 Maret 2013 PT Mekar Berseri. Pada bulan Januari, pada sepatu laki-laki, penjualan barang jadi unitnya 2.400 dikalikan harga jualnya 21.600. Penjualan barang jadinya 51.840.000. Di sepatu perempuan, penjualan barang jadinya 240 dikalikan dengan harga jualnya 300.000. Penjualan barang jadinya 72 juta dengan total 123.840.000. Pada bulan Februari, di sepatu laki-laki, penjualan barang jadinya 1.200 dikalikan dengan harga jualnya 21.600. Penjualan barang jadinya 25.920.000. Di sepatu perempuan, penjualan barang jadinya 120 dikalikan harga jualnya 300.000. Penjualan barang jadinya 36 juta dengan total 61.920.000. Pada bulan Maret, di sepatu laki-laki, penjualan barang jadinya 3.600 dikalikan dengan harga jualnya 21.600. Penjualan barang jadinya 77.760.000. Di sepatu perempuan, penjualan barang jadinya 360 dikalikan harga jualnya 300.000. Penjualan barang jadinya 108 juta. Totalnya 185.760.000. Jadi total penjualan 3 bulan
terakhir 31 Maret 2013 yaitu 371.520.000. Perhitungan untuk memudahkan metode trend moment ini. Di sini ada tahunnya. Ini tahunnya 2010 sampai 2015. Di sini ada Y ini adalah data penjualan tahun sebelumnya. Jadi ini penjualan, data penjualannya 240 sampai 320. Nah, X-nya, X ini adalah tahun keberapanya gitu. Setelah itu XY ini adalah perkalian dari X tahun keberapa dengan Y data penjualan tahun sebelumnya. Terus X kuadrat ini adalah kuadrat dari tahun keberapa ini, dari X ini. Nah, jumlahnya 1695, yang X-nya 15, yang X-nya 4550, yang X kuadratnya 55. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus. Ini rumusnya jumlah Y sama dengan N kali A plus B kali jumlah X. Jumlah Y-nya 1695 sama dengan N-nya 6 dikali dengan A-nya belum diketahui, plus B-nya belum diketahui, dikali dengan jumlah X X-nya 15. Selanjutnya rumusnya kedua, jumlah XY sama dengan A dikali jumlah X ditambah B dikali jumlah X kuadrat. Jumlah XY ini 4550 sama dengan A-nya belum diketahui, jumlah X-nya 15, B-nya belum diketahui, jumlah X kuadratnya 55. Jadi A sama B-nya belum diketahui. Nah, untuk mengetahui jumlah A dan B ini, dilakukanlah eliminasi untuk menentukan nilai A dan B. Jadi, dari dua rumus ini dimasukkan ke dalam eliminasi. Selanjutnya dikali dengan, yang pertama ini dikali dengan 2,5, yang kedua ini dikali dengan 1. Hasilnya 4.237,5 sama dengan 15A plus 37,5B. Terus perkalian yang kedua ini 4.550 sama dengan 15A plus 55B. Dieliminasi, hasilnya min 312,5 sama dengan min 17,5B. Nah, B sama dengan 17,8571. Jadi nilai B sudah diketahui. Selanjutnya kita mencari nilai A. Mencari nilai A itu 1695 sama dengan 6A dari sini plus B-nya udah diketahui kan, 17,8571 dikali 15. Jadi 1695 sama dengan 6A plus 267,8585. Dipindah ruas, 1695 dikurang 267,8585 sama dengan 6A. Nah, ini udah dikurangin, hasilnya 1427,14 sama dengan 6A. Jadi A-nya 237,86. Nah, untuk menghitung penjualan tahun 2016 ini menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A-nya udah diketahui 237,86 ditambah dengan B-nya udah diketahui 17,8571 dikali dengan X-nya ada 6. Jadi 237,86 ditambah 107,1426 hasilnya
Rumusnya, persediaan akhir sama dengan persediaan awal ditambah produksi dikurang penjualan. Nah, persediaan akhir ini sudah diketahui 10.000. Persediaan awal ini sudah diketahui 20.000. Produksinya belum diketahui. Setelah itu penjualan sudah diketahui 200.000. Nah, untuk mencari total produksi ini, caranya persediaan akhir dikurang dengan persediaan awal ditambah dengan penjualan. Berarti persediaan akhirnya 10.000 dikurang dengan persediaan awalnya 20.000 ditambah dengan penjualannya 200.000. Jadi hasilnya 190.000 unit atau 190.000 produksi. Setelah itu, untuk menyusun anggaran bahan bakunya, di sini ya sudah ada produksinya udah diketahui tadi 190.000 unit. Dengan surnya tadi udah diketahui 4 sur ada di soal. Nah, untuk menentukan kebutuhan ini caranya produksi dikali dengan sur. Berarti 190.000 dikali dengan 4 hasilnya 760.000. Selanjutnya, harga atau unitnya sudah diketahui di soal yaitu 2.000. Nah, berarti jumlahnya kebutuhan dikali dengan harga per unit. Berarti kebutuhannya 760.000 dikali dengan 2.000. Hasilnya 1.520.000.000. Masukkan data penjualannya. Di sini kan sampai Januari sampai April, berarti data penjualan Januari sampai April. 4.800, 4.200, 4.200, terus 3.000. Jumlahnya 16.200. Setelah itu ada data lagi persediaan akhir Desember 2008 sebesar 1.200 dan persediaan awal di bulan Mei sebesar 1.000. Nah, ini kan kita nyarinya untuk 2009. Terus ada persediaan di akhir tahun lalu, yaitu ini 1.200. Nah, ini bakal jadi persediaan awal di Januari 2009. Jadi persediaan Desember 2008 ini bakal jadi persediaan awal Januari di 2009. Persediaan akhir Desembernya kan 1.200. Berarti persediaan awal Januari 2009-nya berarti 1.200 juga. Ditulis di sini persediaan awalnya 1.200. Nah, selanjutnya terus ada data lagi. Persediaan awal bulan Mei yaitu 1.000. Nah, Mei ini kan habis April. Habis April itu Mei. Jadi kita anggap aja Mei ini ada persediaan awal 1.000. Sini ya. Kita anggap aja. Nah, jadi persediaan awal bulan ini berasal dari persediaan akhir bulan lalu. Berarti kalau persediaan awal Mei-nya itu 1.000, berarti persediaan akhir bulan sebelumnya atau bulan Aprilnya 1.000. Berarti dimasukkan ke persediaan akhir April yaitu 1.000. Nah, setelah itu kita cari produksinya. Tapi perlu diingat di soal ini perusahaan ini mempunyai kebijakan stabilisasi produksi. Nah, artinya produksinya itu tetap. Produksinya tiap bulan itu tetap. Nah, mencari nilai produksinya itu rumusnya penjualan ditambah persediaan akhir itu hasilnya persediaan yang dibutuhkan. Nah, hasil dari persediaan dibutuhkan tadi dikurang dengan persediaan awal, ketemulah produksinya.
Tapi di sini kita kan punya 4 bulan, bukan per bulan. Kita punya 4 bulan. Berarti kita cari langsung 4 bulan. Nah, penjualannya kan Januari sampai April. Tadi udah diketahui kan penjualannya ini. Hasilnya 16.200. Karena kita mau nyari langsung 4 bukan per bulan, berarti kita ambil yang 16.200, ambil jumlahnya. Jadi 16.200 atau penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Persediaan akhirnya tadi udah diketahui kan 1.000. Jadi hasilnya 17.200. Nah, 17.200 itu yang dinamakan persediaan yang dibutuhkan. Nah, persediaan yang dibutuhkan ini atau 17.200 ini dikurang dengan persediaan awal. Persediaan awalnya tadi kan sudah diketahui ya, 1.200. Jadi hasilnya 16.000 unit. 16.000 unit ini kan untuk semua. Nah, untuk ngisi per bulannya, karena balik lagi ke soal tadi, perusahaan ini memiliki kebijakan stabilisasi produksi, artinya produksinya tetap, jadinya 16.000 tadi dibagi dengan 4 bulan, jadinya hasilnya 4.000 unit. Jadi ditulis 4.000 unit setiap bulannya, hasilnya 16.000. Nah, tadi kan udah keisi ya, penjualan udah keisi, persediaan akhir udah keisi, persediaan awal sudah diisi, produksinya sudah diisi. Berarti kan ini masih kosong kita anggap aja ini kosong ya. Nah, gimana cara ngisinya? Cara ngisinya itu kita nanti ngerjainnya dari belakang. Jadi mundur. Pakai rumus yang tadi, penjualan ditambah persediaan akhir, hasilnya persediaan yang dibutuhkan dikurang dengan persediaan awal. Jadi penjualannya kan 3.000 ditambah dengan persediaan akhir, hasilnya 4.000. Udah ketemu nih persediaan yang dibutuhkan. Nah, terus kita cari, ini kan produksinya udah ada ya tadi di awal 4.000. Nah, berapa 4.000 ini dikurang berapa yang hasilnya 4.000? Berarti dikurang 0 kan? Udah ketemu bulan April, selanjutnya ini kan masih kosong. Yang ini kan masih kosong. Nah, kita balik lagi nih. Persediaan awal bulan ini berasal dari persediaan akhir bulan sebelumnya. Berarti kalau persediaan awal bulan April ini 0, berarti persediaan akhir bulan Maret ini berarti 0. Nah, tinggal ditambah penjualan ditambah persediaan akhirnya 0 sama dengan persediaan dibutuhkannya 4.200. Nah, ini 4.200 ini dikurang berapa yang hasilnya 4.000, karena produksi ini sudah dari awal ya. Berarti dikurang 200, hasilnya 4.000. Sama dengan yang lainnya. Caranya seperti itu. Nah, ini adalah anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama ada dari Departemen Penjahitan. Jumlah produksinya yaitu 2.300, itu ada di soal. Standar penggunaan jam tenaga kerja secara langsung juga 0,1. Nah, 0,1 ini dari kan di Departemen Penjahitan itu waktunya 6 menit. 6 menit dibagi per jam, per jamnya 60 menit, jadi 0,1. Terus jumlah jam tenaga kerja langsungnya itu jadi 230. 2.300 dikali dengan 0,1 atau jumlah produksi dikali dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya upah per jamnya itu 6.000.
Jadi jumlah jam tenaga kerja langsung dikali dengan upah per jam. Hasilnya 1.380.000. Jadi anggaran biaya tenaga kerja Departemen Penjahitannya 1.380.000. Selanjutnya di Departemen Pengemasan. Di Departemen Pengemasan ini jumlah produksinya juga sama 2.300 dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsungnya 0,05. 0,05 ini dari 3 menit dibagi dengan per jam. Per jamnya 60 menit jadi 0,05. Hasilnya 115. Jumlah jam tenaga kerja langsungnya 115. Selanjutnya upah per jamnya itu 4.800. Jadi jumlah jam tenaga kerja langsung dikali dengan upah per jamnya 4.800. Jadi anggaran biaya tenaga kerja Departemen Pengemasan itu 552.000. Jadi total biaya tenaga kerja langsung dua departemen ini adalah 1.932.000.